Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafiq Hisyam, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 LPTK Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung 2024 dengan NIM 1870213240322. Pada hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pengaruh, dampak, dan hikmah Al-Haya pada kelas 11 di SMA Islam Watulimo, Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya, alhamdulillah. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya Predika sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa tidak akan pernah selesai, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bina rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian, apakah semuanya masuk pada hari ini? Masuk ya, lengkap ya hari ini, alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya ada yang sakit, ada yang izin, alhamdulillah sekarang sudah masuk semua lengkap untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya tadi Bapak masuk di sini karena hawanya itu mau hujan entah apa, jadi kayak ngantuk campur. Akhirnya sekarang marilah kita tepuk fokus dulu ya, tepuk fokus atau tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Nah, bingung kan, berarti semangat. Nah, kalau tepuk fokus biasanya kita jarang untuk melakukannya, akhirnya kita tidak fokus. Oke, Bapak ganti dengan tepuk semangat biar enak ya. Tepuk semangat. 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 Nah, oke ya, jadi lelahnya dibuat saking semangatnya gitu ya. Oke anak-anak, jadi pembelajaran pada kali ini kita menerapkan metode pembelajaran TPACK. Jadi ini berbasis teknologi. Jadi Bapak nanti akan mengenalkan beberapa produk teknologi yang Bapak sudah pelajari dan Bapak sudah buat, yang mana tujuannya adalah agar sampean itu mengetahui bahwasannya pembelajaran itu menarik dengan metode-metode yang baru yang mungkin sudah diajarkan di dalam internet atau yang ada di internet ya. Nah, untuk itu maka materi pada kali ini terkait dengan yang kita pelajari pada hari ini adalah, apakah kalian masih ingat? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh. Kita sudah belajar terkait dengan materi-materi cabang iman Al-Haya ya. Untuk kita bisa lebih fokus, apakah kalian masih ingat terkait dengan konsep dari Al-Haya? Apa konsep dari Al-Haya? Al-Haya itu apa? Rasa malu ya. Jadi yang sudah kita pelajari, konsep dari Al-Haya itu adalah rasa malu. Bagaimana Al-Haya itu mempengaruhi interaksi sosial dari seseorang? Bagaimana Al-Haya yang rasa malu itu bisa mempengaruhi interaksi sosialnya di lingkungannya? Apakah menjadikan perilaku seseorang itu seperti apa atau seperti apa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Untuk menseleksi perbuatan yang pantas dilakukan atau tidak sehingga dapat mencegah perbuatan tercela. Untuk menyeleksi perbuatan itu pantas atau tidak sehingga bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, karena kita tahu mana yang baik mana yang buruk. Berarti kita itu sudah menjadikan otak itu sebagai fungsi terbaik dalam
kontrol di bagaimana interaksi di dalam sosial kita, apa penghambatnya. Kemarin juga sudah kita pelajari bersama-sama, ternyata juga ada dampak-dampak yang disebabkan. Sekarang Bapak ingin menguatkan lagi terkait dengan pemantik ini, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita masih di dalam menjelaskan cabang iman al-haya, yang mana di dalam KKTP-nya kalian diharapkan bisa memahami terkait dengan dampak hikmah dari al-haya tersebut, serta apa pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu maka selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memahami materi tersebut secara mendalam. Maka Bapak sudah menyiapkan yang namanya soal formatif, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita pernah kerjakan di setiap pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Agar kita itu bisa mengingat-ingat kembali materi-materi yang sebelumnya ya. Karena kita itu kadang-kadang belajar hari ini, terus ketika kita memasuki minggu yang akan datang, kita lupa dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi karena kita itu terlalu gampang untuk melupakan masa lalu ya. Jadi masa lalu itu tidak harus untuk dilupakan, tapi cukup untuk dijadikan kenangan dan pengalaman. Oke, untuk selanjutnya silahkan, di sini sudah Bapak sediakan soal formatif. Soal formatif ini bisa kalian scan di depan sini, juga bisa langsung dibuka di grup, karena saya sudah kirim tadi di grup. Silahkan dikerjakan di lembaran, nanti dikumpulkan di depan gitu ya. Internet memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak tidak akan membatasi kalian terkait dengan pencarian kalian terhadap menggunakan teknologi yang canggih yang sudah disediakan. Kanan kirinya, karena jawaban terbaik itu ya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nggak pernah bisa kita itu mengukur kemampuan kita kalau kita itu bertaku terhadap jawaban dari orang lain. Jangan lupa juga dikasih nama agar nanti dalam penilaian saya gampang menilainya. Ya anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan pekerjaannya untuk dikumpulkan di depan untuk Bapak nilai. Ya baik anak-anak, ini tadi soal formatif sudah kalian kerjakan. Nilainya lumayan sesuai dengan usaha kalian, sesuai dengan hasil belajar kalian. Jadi apabila nanti nilainya ada yang bagus ya disyukuri, kalau yang belum bagus nanti ya diperbaiki untuk belajar lebih giat lagi. Jadi tidak ada potensi, semuanya itu potensi. Yang dapat nilai masih rendah, potensinya nilainya juga tinggi asal mau belajar. Kalau yang sudah tinggi, potensinya adalah apa? Bisa juga sombong. Nah, jadi harus bisa mengontrol diri juga. Kalau sudah jawabannya itu bagus, nilainya juga baik, silahkan untuk selalu ditingkatkan pembelajaran atau minimal dipertahankan ya. Untuk memasuki pembelajaran atau kegiatan yang selanjutnya, Bapak sudah menyiapkan terkait dengan LKPD pembelajaran yang mungkin ini masih asing ya. Yang mungkin ini masih asing dan mungkin masih belum banyak yang menerapkan, tapi sebagian besar di antara Bapak Ibu guru juga sudah banyak yang menerapkan, cuman jarang saja karena ini menggunakan metode pembelajaran. Tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Terkait dengan apa yang kita pelajari sebelumnya terkait dengan cabang iman al-haya, pastinya
kita harus tahu dulu ya. Yang banyak mungkin tidak tahu juga bahwasannya kenapa kok rasa malu itu termasuk cabang iman ya. Padahal ternyata itu adalah sunnah ya, sunnah atau perilaku-perilaku Nabi terdahulu. Jadi makanya kita itu diwajibkan untuk memiliki sifat malu yang mana dikemas menjadi cabang iman. Salah satu cabang iman yang harus ada di dalam diri manusia untuk mengkontrol diri manusia dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Terus hikmahnya apa? Jadi hikmah dari perbuatan al-haya ini adalah tentunya menjadikan hubungan kita dengan orang lain, interaksi kita terhadap orang lain, interaksi kita dengan Allah, interaksi kita terhadap sesama makhluk, makhluk hidup ya tentunya, atau di dalam lingkup yang lebih luas lagi kita mempunyai batasan-batasan di mana interaksi-interaksi itu harus kita jaga, karena yang paling landep ya, yang paling tajam itu adalah lidah. Kalau lidah kita itu tidak kita bekali dengan rasa malu, nanti bisa-bisa lidah yang tajam itu bisa menyayat orang lain. Jadi tidak perlu pakai kekerasan, cukup dengan kata-kata bisa mematahkan ya. Jadi bahayanya di situ. Makanya rasa malu itu dipupuk ya, sebaik mungkin agar apa ya, kita kalau sebagai siswa nih, contoh ketika kita menjadi siswa di sekolah ya kita sopan terhadap guru. Terus ketika ada guru lewat ya kita menunduk terhadap yang lebih tua atau kakak kelas kalian ya kalian menghormati. Jadi tidak hanya terhadap orang tua tapi juga yang lebih tua daripada kita itu juga kita hormati. Kepada yang lebih muda kita juga menyayangi, cuma malah dibully ya. Jangan dibully tapi kita menyayangi. Makanya dari situ ya, Allah itu melihat kita dari segi manapun. Makanya kalau kita sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik ya jangan kita lakukan, karena kita mempunyai sifat al-haya yang sudah benar-benar kita tanamkan di dalam diri. Terus dampak positif dan dampak negatif ya berhubungan dengan itu adalah tentunya dampak positifnya adalah interaksi sosial kita terhadap lingkungan sekitar atau terhadap orang-orang, entah itu orang-orang baru ataupun orang-orang lama, itu akan terpupuk, terjalin semakin erat. Kebaikan itu kalau berlebih-lebihan juga tidak baik akhirnya. Sodakoh ya, katakanlah sodakoh kalian memberi sesuatu tapi kalian berlebih-lebihan, sama niku duit 100.000, keluargamu kuwi kaliren sebenarnya 100.000 duit terakhirmu, tapi karena sampean itu ingin memberikan kepada orang lain lah, ini takutnya apa, ada embel-embel tiak dan lain sebagainya. Kok ngene kabeh disawang kuwi apik tapi sampean mateni keluargamu iso-iso ya, ora mangan. Soalnya semua yang sampean miliki sampean berikan. Jadi israf berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Nah, karena israf itu ada kaitannya dengan mubadir. Ya, jadi belanjakanlah atau berikanlah kepada seseorang sesuai dengan kemampuanmu ya, tentunya ya itu perlu dipertimbangkan. Ngomong sakarepe dhewe ya, jadi lagi cowok tok ngono mari dipisui lah, itu enggak bener ya, enggak bener ya. Walaupun ada memang kebudayaan yang seperti itu, tapi seyogianya kita itu mempunyai adat yang baik. Tidak pas kalau kita itu berkata seperti itu, apalagi teman kita, nanti bisa saja malah sakit hati. Itu dampak positifnya. Jadi dampak positifnya adalah membangun interaksi sosial yang lebih baik, karena kita itu tahu batasan-batasan di dalam berinteraksi. Dan tentunya Bapak sudah mengingatkan banyak sekali bahwasannya dampak negatif ini harus dipahami betul agar kita itu tidak salah mengartikan. Kita harus punya patokan bahwasanya Islam itu menghendaki adanya rasa malu. Tetapi kalau teori barat itu pengertiannya adalah merasa minder atau justru menghilangkan rasa malu tersebut. Jadi kita menyikapinya juga harus berbeda. Dan tentunya yang paling menonjol di dalam hal negatif dari rasa malu ya, bukan al-haya. Rasa malu berlebih-lebihan itu tadi adalah jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam malu. Kebaikan itu kalau berlebih-lebihan juga tidak baik akhirnya. Sodakoh ya, katakanlah sodakoh kalian memberi sesuatu tapi kalian berlebih-lebihan, sama niku duit 100.000,
keluargamu kuwi kaliren sebenarnya 1.000 duit terakhirmu, tapi karena sampean itu ingin memberikan kepada orang lain lah, ini takutnya apa, ada embel-embel tiak dan lain sebagainya, kok ngene kabeh disawang kuwi apik tapi sampean mateni keluargamu iso-iso ya, ora mangan. Soalnya semua yang sampean miliki sampean berikan, jadi israf berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Nah, karena israf itu ada kaitannya dengan mubadir gitu ya. Jadi belanjakanlah atau berikanlah kepada seseorang sesuai dengan kemampuanmu ya. Tentunya ya itu perlu dipertimbangkan. Oke anak-anak, jadi itu adalah dampak positif dan dampak negatifnya. Makanya rasa malu itu dipupuk ya, sebaik mungkin agar apa ya, kita kalau sebagai siswa nih, contoh ketika kita menjadi siswa di sekolah ya kita sopan terhadap guru. Terus ketika ada guru lewat ya kita menunduk terhadap yang lebih tua atau kakak kelas kalian ya, kalian menghormati. Jadi tidak hanya terhadap orang tua tapi juga yang lebih tua daripada kita itu juga kita hormati. Kepada yang lebih muda kita juga menyayangi, ya malah dibully ya. Jangan dibully tapi kita menyayangi. Maka dari situ ya, Allah itu melihat kita dari segi manapun. Yang kita pelajari ini adalah metode berbasis teknologi ya. Jadi maka di sini Bapak menyediakan yang namanya LKPD siswa menggunakan barcode ya. Barcode ini adalah salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi. Yang dulunya itu bentuknya link biasa tulisan gitu, sekarang bisa malah seperti ini ya. Kayak barcode ujian nasional seperti ini. Jadi ini silahkan, ini sebenarnya sudah saya share tadi di grup, saya share di grup. Tapi kalau apabila kalian ingin mencoba menyekennya di depan juga silahkan. Kalau ingin tahu bagaimana kecanggihan barcode ini mengubah link biasa menjadi website ya, seperti itu. Silahkan, di situ ada petunjuk-petunjuk teknisnya di dalam pengerjaan LKPD, silahkan kalian ikuti. Nah, di situ di dalamnya ada kuisis ya. Ada kuisis, silahkan kalian isi. Nanti ketika sampean mengisi dari kuisis tersebut, hasilnya bisa Bapak pantau ya, bisa Bapak pantau dari sini. Nanti skor kalian akan tertera di sini ya. Jadi silahkan dikerjakan semaksimal mungkin karena ini mempertaruhkan harga diri kalian ya. Jadi semakin poin kamu banyak berarti semakin hebat kalian memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak tidak akan membatasi kalian terkait dengan pencarian kalian terhadap menggunakan teknologi yang canggih yang sudah disediakan.
nyalip ini ya. Terkendala sama sinyal, udah biasa. Wah itu Denita. Denita semakin, wah ada poinnya ya, ada skornya itu. Udah lanjut. Ini memang sinyal itu juga menentukan. Ini tadi yang mungkin masih salah, terus masih bisa di jadi bisa direvisi ternyata. Ya baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan jawabannya akan segera otomatis tertutup. Jadi kalian setelah saya katakan sudah selesai, nanti kalian sudah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Jadi poin-poinnya sudah akan terkumpul otomatis di save ke sini. Ya, di sini terlihat jawaban-jawaban yang benar ini adalah tergambar di centang yang warnanya hijau ya. Jadi nah, paling tinggi Putri. Ya, jadi Putri ini adalah nilai tertinggi. Tetapi memang karena kita itu mempunyai kendala anak-anak untuk pembelajaran atau metode yang baru, karena ini basisnya adalah internet juga. Jadi kadang ketika sinyal itu susah, di dalam pengerjaannya kita juga terhambat ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan terkait dengan metode yang baru ini di depan, apa keunggulannya daripada metode-metode yang pernah kita buat sebelumnya kira-kira, dan apa kekurangannya. Coba siapa yang mau menjelaskan mungkin kelebihan dari metode ini dan kekurangannya mungkin dibanding daripada metode-metode yang sebelumnya. Kira-kira apa? Ada yang berani maju menjelaskan singkat saja kelebihan sama kekurangannya? Kelebihannya menarik, alasannya karena dapat memicu adrenalin. Nah, ya ini katanya Rifa bisa memacu adrenalin karena menarik gambarnya ya. Tapi kekurangannya apa? Ngebak katanya ya. Memang seperti itu, karena ini juga berbasis internet, jadi tergantung dengan sinyal juga. Jadi memang metode itu ada plus minusnya anak-anak. Jadi tidak semuanya metode yang menarik itu di dalam lingkup pendidikan yang notabene geografisnya di pegunungan, yang mungkin seperti kita ini kadang susah sinyal juga, kadang tidak bisa maksimal. Belum banyak diterapkan di daerah kita. Sekarang kita sudah bisa tahu ternyata ada toh barcode itu yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan soal. Ada toh barcode itu yang isinya adalah kuis, yang mana di dalamnya itu langsung ketika mengerjakan ada poin-poin yang langsung terintegrasi di dalam metode tersebut atau teknologi tersebut, yang bisa kita lihat bersama-sama bahwa tadi Putri nomor 1. Tentunya Bapak sudah mengingatkan banyak sekali bahwasannya dampak negatif ini harus dipahami betul agar kita itu tidak salah mengartikan. Kita harus punya patokan bahwasanya Islam itu menghendaki adanya rasa malu. Tetapi kalau teori barat itu pengertiannya adalah merasa minder atau justru menghilangkan rasa malu tersebut. Jadi kita menyikapinya juga harus berbeda. Dan tentunya yang paling menonjol di dalam hal negatif dari rasa malu ya, bukan al-haya. Rasa malu berlebih-lebihan itu tadi adalah jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam malu. Kebaikan itu kalau berlebih-lebihan juga tidak baik akhirnya. Sodakoh ya, katakanlah sodakoh.
Sedekah kalian memberi sesuatu, tapi kalian berlebih-lebihan. Sampeyan niku duwe dhuwit 100.000. Keluargamu kuwi kaliren sebenarnya 100.000 duit terakhirmu, tapi karena sampean itu ingin memberikan kepada orang lain, lah ini takutnya apa? Ada embel-embel riak dan lain sebagainya. Kok ngene kabeh disawang kuwi apik tapi sampean mateni keluargamu iso-iso ya ora mangan. Soalnya semua yang sampean miliki sampean berikan. Jadi israf berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Nah, karena israf itu ada kaitannya dengan mubadir gitu ya. Jadi belanjakanlah atau berikanlah kepada seseorang sesuai dengan kemampuanmu ya. Tentunya ya itu perlu dipertimbangkan. Oke anak-anak, jadi itu adalah dampak positif dan dampak negatifnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kita refleksikan bersama-sama dari metode-metode ini. Ada sisi positif dan negatifnya, ada keunggulan dan ada juga kelemahannya. Kita sudah sama-sama tahu, tinggal nanti ke depannya kita itu lebih cenderung menggunakan metode apa. Tentunya kita akan pikirkan itu bersama-sama sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Untuk selalu memotivasi khususnya untuk diri saya sendiri ya, terus untuk kalian juga bahwasannya belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasannya sampai kita nanti meninggal. Jadi terus seperti itu. Jadi jangan sampai jenuh ya. Kalau kita jenuh dengan belajar, maka nanti kita akan merasakan pahitnya atau merasakan sakitnya kebodohan ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, karena belajar itu adalah wajib hukumnya bagi umat Islam ya. Jadi pinter itu ya wajib, tapi lek mari ngono takdir ora pati pinter ya alhamdulillah. Karena ora enek wong ti arani pinter itu kalau tidak ada orang yang bodoh. Jadi ada plus minusnya ya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dari pembelajaran sebelumnya sampai kita menerapkan pembelajaran yang berbasis TPACK teknologi, kita juga sudah mengetahuinya bersama-sama. Seperti itulah wujudnya paling tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, ungdur makola wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya karena kita lupa tadi tidak membaca doa kafaratul majlis, maka kita bersama-sama untuk membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.